begitu pentingnya tentang warga yang mau menikah supaya perkawinannya itu tercatat. Jadi jangan kasih tahu keluarga jangan mengadakan perkawinan liar. Perkawinan liar itu kalau tidak tercatat, itu siapapun itu di mata undang-undang tidak sah perkawinannya. Jadi adakan dari mana kita mau ambil ini pemateri? Bisa dari KUA, bisa dari PKK, bisa dari BKKBN, apakah BKKBN pemberdayaan perempuan, bisa dari kelompok yang pokoknya dari mana saja yang bisa menguasai, yang dapat menguasai materi yang akan kita laksanakan. Jadi kesimpulannya begini, seluruh kelompok yang akan saya bahas itu sebenarnya bisa kita adakan kegiatan paling tinggi 2 kali dalam 1 tahun. Awal tahun, akhir tahun. Mau mengadakan sosialisasi di mana bisa jadi di sekolah, SD, SMP, SMA. Itu. Bisa jadi di kantor desa. Ketika ada pertemuan kita sampaikan ini. Itu. Materi apa yang kita mau sampaikan? Atau boleh jadi kita pakai orang. Itu. Kalau di SMP atau di sekolah, materi apa yang mau disosialisasikan? Tentu saja Pak Desa atau kita sendiri bersurat ke sekolahnya, minta waktunya sekolah itu untuk apakah mungkin dalam waktu 1 jam saja kita adakan sosialisasi apa yang kita membahas. Bisa, dia harus semua bisa di 1 kali berjalan, bisa berjalan semua program tak. Catatkan perkawinanmu, misalnya 1 materi. Libatkan mungkin Pak Desa, Pak Kuat. Kalau tidak ada yang menguasai, kalau kita tidak kuasai bahannya, libatkan Pak Kuat. Penyuluhan narkoba bisa kita libatkan Pak siapa ini? Pak Polisi, PKBN, atau pendidikan kesadaran atau pembinaan kesadaran bela negara bisa kita libatkan Pak Kantipmas ya, tentara. Kan setiap desa kan ada tuh pendamping itu. Tentang kesehatan bisa libatkan dari puskesmas atau posyandu, bukan main. Jadi semua kegiatan kita jalankan 1-2 kali saja kita adakan. Pertama di awal tahun, yang terakhir di akhir tahun sebagai penyegaran buat mereka agar supaya bagi generasi muda jangan mengadakan perkawinan sebelum umur yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar semua kependudukannya kita yang dampingi. Jadi bukan sosialisasi, tetapi kita ketika kita sudah tahu warga berapa orang yang kita kumpul, kita lapor ke kecamatan ataukah kita bisa atas izin kecamatan mendatangkan dukcapil untuk mencatat semua warga yang belum tercatat. Terutama masjid jaminya, karena setiap desa itu ada masjid jami. Kita bentuk di situ masjid ramah anak. Gitu. Bagaimana tuh di situ masjid ramah anak? Masjid ramah anak kita edukasi, kita bimbing agar setiap pengurus masjid yang kita bentuk di situ dan setiap jamaah supaya tidak terjadi cinta jangan lagi itu anak-anak remaja masjid, anak-anak TKTPA diusir. Kita yang hubungi semua, termasuk di dalamnya adalah berapa transportnya. Jadi dari kelompok urgen inilah yang semua anggaran dan lain sebagainya asalnya. Kemudian setelah selesai kita datang ke yang terkena musibah. Anggaran yang kami pakai sekian. Kalau bisa, karena ini anggaran yang kita pakai mau dipakai juga ke orang lain, mau diputar ini anggaran. Apalagi kalau misalnya ada warga, kalau dia sudah rasa pelayanannya di urgen ini bagus, boleh jadi besok lusa ada yang jadi donatur.